tapi menggunakan virtual hiking gitu. Berarti ini next program Agrawitaka ya, si Iya. virtual hiking ini. Halo Diamania, hari ini kita kedatangan satu narasumber yang oke banget nih. Ya nggak sih? Hari ini di episode ketiga Diama Podcast kita akan bincang-bincang nih sama salah satu anggota Agrawitaka, salah satu unit kegiatan mahasiswa di kampus Mustopo. Boleh perkenalan nih, siapa nih kita? Nama gue Lukman. Ini mungkin ya panggilan gue Kumang. Mungkin sebagian orang hanya tahu gue Kumang. Kenalnya Kumang. Ya gue juga biasa kenalnya Kumang. Gitu. Jarang nih orang manggil Man, Lukman. Ya. Nggak pantas banget kayak. Man, lu di Agrawitaka sekarang lagi sibuk apa nih atau enggak lagi ngejabat kah? Sekarang ini gimana? Kalau di Agrawitaka gue masih menjabat untuk tahun ini gitu. Dan sampai sekarang kan Agrawitaka orang-orang kenalnya kan kayak pecinta alam ya kan, Mapala dan lain-lain. Dan kalau dari menurut lu atau enggak dari memang yang lu di Agrawitaka, orang-orang belum tahu nih kayak sejarahnya Agrawitaka berdiri atau enggak arti dari Agrawitaka itu sendiri apa? Boleh dong dicerita-ceritain nih sama Kita teman-teman ya. Kalau bicara sejarah ini yang gue demen juga nih. Nah. Karena gue yakin nih di sini belum banyak yang tahu juga. Kenapa sih bisa ada Agrawitaka? Karena sejarahnya adalah dulu itu sebelum Agrawitaka berdiri itu setiap fakultas di kampus kita itu mempunyai masing-masing satu organisasi pecinta alamnya di per fakultas gitu. Ya kalau di FKG itu ada namanya pecinta alam FKG, di FE ada namanya Mapeta, di FISIP itu ada namanya Mahatala, dan di Vkom ada namanya Kapal. Nah, dari 4 pecinta alam itu barulah dirembukin, digabung lah ya bahasa gaulnya lah ya, ada bergabung suatu lah. diskusi forum lah untuk dijadikan satu nih ya. Nah itu ada ide-ide dan alhamdulillah ide dijadikan satu ini ditanggapi dengan baik oleh setiap lembaga yang ada dan juga oleh rektorat kita sendiri gitu. Berarti pada awalnya nih Agrawitaka sebelum berdirinya di Mustopo sendiri dari 4 fakultas ini kebagi-bagi ya punya pecinta alamnya masing-masing. Akhirnya menjadi Agrawitaka ini untuk bergabung lah jadi satu. Itu kira-kira tahun berapa, Mang? Kalau bicara tahunnya itu tepatnya pada tanggal 22 Agustus 1986. Masing-masing dari fakultas ini membuat sebuah pertemuan. Nah, kita menyebutnya itu Jambore dulu karena ya kita adakan Jambore di Gunung Bunder, Bogor untuk membahas persoalan ini gitu. Dan di sana terbentuklah Agrawitaka dengan persetujuan dari masing-masing fakultas dan setiap mapal itu punya perwakilan karena kalau untuk semuanya ikut kan kacau juga tuh. setiap mapal itu setiap pecinta alam di fakultas mendapat kebagian jatah 2 perwakilan untuk membahas persoalan ini gitu. Kalau dari Agrawitaka sendiri punya arti namanya nggak sih? Kalau Agrawitaka sendiri namanya aja kita aneh juga ya. Iya, karena Agrawitaka ya kan kayaknya jarang nih orang dengar ya kan. Karena bukan bahasa kita juga nih. Ini berasal dari bahasa Sanskerta. Ada beberapa kata Sanskerta yang kita gabung menjadi Agrawitaka yaitu Agra Wiana Citaloka yang arti harfiahnya adalah puncak nafas jiwa alam. Keren ya, berarti emang Agrawitaka salah satu kegiatannya kan juga banyak ya kan, mendaki gunung ya kan, dan juga kegiatan apa aja sih biasanya yang Agrawitaka lakukan ya kan? Secara umum intinya kita berkegiatan di alam bebas sih gitu. Di alam bebas ya bisa kita kerucutkan yaitu seperti kita mendaki gunung yang tadi lo sebutin tuh itu salah satu contoh kegiatan kita. Tapi selain gunung kita ada beberapa alam bebas lain yang kita lakukan seperti goa, arum jeram, panjat tebing,
Nah, kayak gitulah. Cuman kalau dari Agrawitaka sendiri kan kayak sering nih dibilang kan Mapala, tapi Agrawitaka sebenarnya Mapala atau bukan sih Bang? Ya sebetulnya kita pun nggak mau sih kalau untuk disebut Mapala, karena arti Agrawitaka itu kita tuh perhimpunan pendaki gunung dan penempuh rimba gitu. Oke. Karena untuk penyebutan Mapala itu menurut orang-orang terdahulu kita gitu, pencipta Agrawitaka ini ya sangatlah berat makna itu gitu, karena sebagai pecinta alam lu benar-benar mencintai dan lu berarti udah nggak ngerokok mungkin kan, nggak membuang sampah, tapi sedangkan ya kita masih ada lah ya perokok, masih mungkin terkadang kita juga suka pakai plastik juga terutama ya. Nah kayak gitu. Berarti emang Agrawitaka ini bisa disebut pendaki gunung dan penempuh rimba. Kalau dari lu sendiri nih Mang, pernah nggak sih kayak pengalaman-pengalaman seru banget deh dari lu? Misalkan lu pernah ke gua juga ya kan, atau apa, boleh diceritain nggak sih kayak sedikit-sedikit kegiatan yang pernah lu lakukan di Agrawitaka? Kalau gue sih paling yang sangat berkesan dalam pengalaman gue ya, yaitu gue baru pertama kali masuk ke dalam gua. Sebelumnya nggak pernah gua, karena emang di gua itu minat khusus. Dalam arti ya, lu bisa ke gua lu harus mempunyai skill khusus gitu loh sa. Nggak seperti, maaf ya sebelumnya bukan kita mengecilkan atau apa. Seperti kita mendaki gunung ya, menurut gua sih tanpa kita mempunyai skill khusus kita bisa gitu loh, siapapun. Makanya banyak anak SD yang kecil naik gunung ya kan, karena ya itu tidak diharuskan mempunyai skill yang khusus banget. Oke, sorry nih Mang ya, motong sedikit. Ya kan lu ngomong kayak ada skill khusus nih. Apakah di Agrawitaka nih tahapannya ya kan, dari pengajarannya, apakah ada nggak sih di Agrawitaka? Kan lu juga sempat bicara ya kan skill khusus. Di Agrawitaka diajarkan ya berarti ya. Sebelum lu masuk ke dalam gua kayak gitu-gitu. Ya, jadi skill khusus ini yang gue maksud adalah ya seperti tadi kita bicarakan gua gitu ya. Karena untuk gua itu kita harus sudah menguasai beberapa alat gitu. Untuk kita turun ke gua itu kita menggunakan beberapa peralatan dan itu benar-benar harus kita ketahui, harus kita pahami dulu sebelum kita terjun ke lapangan. Karena ya bicara gua mungkin ya pandangan lo yang bisa gua nilai kayak mungkin gelap kan gitu ya, pasti berbahaya banget lah kalau gitu kan. Memang sih gunung alam bebas apapun ya nggak bisa kita entengin juga, enggak. Benar. Tapi ya karena untuk di goa ya pengalaman gua adalah ya itu dia membutuhkan skill khusus. Pertama, penggunaan alat ini nggak banyak orang tahu. Diceritain nggak Mang kayak apa aja sih alat-alatnya atau enggak yang biasa dipakai atau persiapannya? Oke. Mungkin ya gue bisa sebutkan tapi nanti teman-teman coba searching aja di Google gitu ya, karena saat gue nyebutkan mungkin namanya, apa sih kan gitu ya. Kurang tahu ya. Kalau di sini nggak ada alatnya, boleh lah gue cuma nyebutin gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi kita ada alat turun itu, ada namanya itu auto stop. Ada kita gunakan karabiner, tali statis, kita pakai juga jumaring, dan itu dari alat-alat itu aja mungkin lu sendiri nih pernah nggak lu sebelumnya dengar alat-alat itu? Gue pernah dengernya auto stop doang sih. Auto stop, oke. Yang buat turun ya kan, auto stop itu. Mungkin lu juga pernah lihat lah ya sedikit banyaknya anak agra saat mengaplikasikan turun gua itu di wall climbing, mungkin lo pernah lihat juga kan. Nah dari situ kan lo bisa ngeliat juga kan penggunaan alat-alatnya aja ya rumit gitu, dan membutuhkan nggak sekedar teori aja ya, harus juga praktek, pembelajaran, latihan ya terutama. Nah kan kita udah kayak bicara ya kan kegiatan-kegiatan, tadi sempat juga nih kepikiran gua Agrawitaka di Mustopo. Tahapan untuk masuk gimana sih Mang? Tahapan untuk masuk ya Agrawitaka nggak berbeda, paling ada sih sedikit perbedaan dari yang lain gitu ya. Intinya sama, proses kita ya yang awal pasti rekrutmen gitu. Sudah itu kita ada proses seleksi. Proses seleksi ini terdiri dari ya kita melakukan
latihan fisik, Mm-mm. kita lakukan aplikasi lapangan, dan yang terakhir itu perjalanan panjang. Masih ada lagi sudah perjalanan panjang, masih ada masa bakti untuk Oh, menjadi- ya. Berarti ya panjang ya tahapan untuk cukup menjadi panjang. anggota Agrawitaka. Dan sampai saat ini kira-kira anggota ada berapa, Mang? Untuk anggota saat ini masih di angka di atas 200 gitu. Oh, anggota full ya? Full dari awal sampai dari berdiri Ah, hingga dari saat berdiri. ini. Oh, oke oke. Udah 200 -an. Banyak ya. Cukup banyak. Dan kalau dari lu nih, Mang, kan sempet juga kan kemarin kayak kita lihat lah kan Agrawitaka sempat turun ke banjir ya kan, kegiatan-kegiatan sosial juga sering ya kan Agrawitaka. Boleh diceritain nggak, Mang, mengapa nih Agrawitaka bisa menjadi relawan ataupun turun lah untuk evakuasi dan lain-lain? Nah, bicara yang seperti lu bilang ya, mungkin gua garis bawahi nggak cuma Agrawitaka gitu. Iya. Bisa, karena kita pun semua orang menurut gua bisa melakukan itu. Karena ya bicaranya kan ini Basarnas dulu kah? Nggak juga sih, cuma mungkin ada beberapa kekhususan gitu ya, kayak yang tadi bilang skill khusus, kayak nggak mungkin dong kita nggak bisa gunain perahu saat banjir, Oh kita iya. ikut-ikutan Langsung aja, ya kan? udah nggak jalan-jalan tuh Iya. perahu, ya kan gitu. Benar. Dan sampai saat ini pun hal-hal itu juga diterapkan ya di Agrawitaka. Betul. Mengajak teman-teman mahasiswa juga kadang untuk menjadi relawan ya kan kayak gitu. Dan kalau untuk lu, Mang, ya kan seringnya kayak pernah kan lu kayak ikut langsung ya kan terjun juga kan, pasti ada nggak sih pengalaman-pengalaman seru atau suatu yang membekas lah di hati ya kan? Kalau gue sih pengalaman yang membuat gue cukup ini ya, pengalaman gue di berarti masuknya di bencana lah Iya, gitu di ya. bencana. Itu tepat pada saat terjadinya gempa di Lombok waktu itu. Tahun berapa sih waktu itu ya, gue jadi lupa juga nih. Lombok 2 tahun lalu 2 kalau nggak tahun salah, lalu ya kan. Alhamdulillah tuh gue diberi kesempatan untuk berangkat ke sana gitu. Dan di situ ya gue benar-benar, karena gue baru pertama kali itu benar-benar ngerasain kayak tersentuh hati gue gitu loh. Ternyata apa yang berdampak dari alam ini ternyata wah banget ya kan, Nah kayak gitu. nggak terbayangkan lah ya kan. Nah, banyak pelajarannya, dan juga gue nggak bisa ngebayangin gimana rasanya gua yang di Ketika posisi ada mereka di sana, gitu loh. Kan mungkin ya saat kita melihat aja kan udah sekacau Ya, itu ya, gitu loh. benar-benar. Gimana lu ngerasain? Lu Ya, ngeliat- kita aja yang lihat di TV ya kan, Nah. gila ya, parah ya. Nah, gitu. Apalagi lu yang turun langsung di sana ya. Yang lu lakukan saat evakuasi, apalagi kan gempa ya kan kemarin, lu lakuin apa aja, Mang, misalkan di sana? Misalkan kayak kemarin gue sempat merescue juga gitu. Kayak masih ada beberapa mayat lah ya, Iya. beberapa mayat yang belum ditemukan gitu. ah. Akhirnya kita mencoba proses evakuasi, proses rescue gitu untuk mencari korban-korban tersebut gitu. Dan nggak cuma hanya rescue sih, jadi kan ada masa saat bencana dan setelah bencana gitu ya, recovery gitu. Pasca Dan bencana ya. ada juga saat lo recovery, mungkin ya kayak gua kemarin saat recovery gempa Lombok itu ya, ini sudah masuk tahap recovery, berarti kan sudah selesai bencananya, hanya perbaikan. Nah di situ gua mendapat pengalaman kayak gua mendistribusikan logistik iya, gitu, iya, oke. membagikan logistik, Membantu posko setempat juga ya di situ ya sebagai relawan. betul, membuat hunian sementara atau rumah yang bisa ditinggali sementara oleh para korban-korban tersebut. Oke. Berarti emang seru lah ya, nggak sekedar lu kesana menolong orang, dan juga ada juga nih yang bisa lu dapat ya, tujuan di sana sama-sama membantu orang juga ya kan. Betul. Selama Betul. makhluk sosial ya kan, Hmm. saling bantu juga. Balik lagi nih, kita ngobrolin masalah kayak gunung ya kan, Mang. Oke. Dari Agrawitaka sendiri kan apa-apa kan sering ke gunung. Apakah kayak gunung-gunung yang biasa kalian daki itu, ataupun gunung-gunung apa aja sih ya kan yang biasa kalian tempuh atau enggak? Kan sih kalau kita ya lebih ke gunung-gunung yang bukan konvensional. Dalam arti gunung-gunung konvensional adalah terbuka untuk umum gitu. Tapi ya kita pun banyak kok yang melakukan
pendakian ke gunung-gunung yang memang banyak yang dikhususkan untuk Umum lah ya. untuk umum gitu. Tapi kita lebih ke gunung-gunung yang jarang dijamah orang seperti itu. Apa aja Mang biasanya gunung-gunung yang pernah lu daki deh, yang cuman yang nggak konvensional itu kayak Contohnya kayak Gunung Luhur. Oh. Itu salah satu contoh karena gunung tersebut ya. Sekarang sih udah mulai juga sih hampir semua gunung ini sekarang terbuka untuk umum. Oh, Gitu. yang sekarang nih ya? Iya, Lagi hampir. masa-masa pandemi gini ya? Betul. Nah, tadi kan lu udah nyinggung sedikit ya kan, kayak pengalaman lu udah naik gunung dan bla bla bla. Dari pengalaman lu ini kan banyak nih orang-orang awam yang kurang persiapan nih, kurang proper ya kan dalam naik gunung. Biasanya apa aja sih yang harus dipersiapin ya kan bagi masyarakat atau enggak yang belum pernah naik gunung ya kan, persiapan apa sih kalau buat naik gunung? Yang pasti banget harus dipersiapkan. Dasarnya sih sebetulnya lu tahu diri lu dulu gitu ya. Ya gimana lu mau naik gunung kalau lu aja nggak tahu kapasitas lu gitu. Terutama ya fisik dan mental lu gitu. Karena itu bakal mempengaruhi banget pendakian lu. Kalau aja fisik lu kayak lu tahu seminggu lagi lu akan naik gunung, ya di situ mungkin lu harus mempersiapkan lebih oke lagi gitu. Berarti Supaya ya kan kayak latihan ya, misalkan jogging lari gitu-gitu itu ngaruh salah ya? satunya tuh ngaruh. Karena gue juga ngerasain tuh kayak pernah gue naik gunung itu sudah gue jogging sama gue nggak jogging, dan itu benar yang gue rasain kayak fisik gue lebih oke saat gue sudah berolahraga sebelumnya kayak gitu. Ibarat kalau lagi main bola lagi naik-naiknya nih ya. Nah, lagi merah dah tuh. Lagi merah ya, Iya. tanda panahnya. Kayak gitu dah. Nah, ya kan selain fisik, mental juga kan harus oke lah ya kan dalam naik gunung kan banyak kemungkinan ya kan, apalagi lu berhadapannya dengan alam langsung yang nggak tahu ya kan gimana. Kayak misalkan logistik kayak tenda-tenda gitu perlu nggak sih Mang? Itu perlu karena kan? dan juga lu lihat kualitas barang yang lu bawa kayak gitu. Karena jangan juga lu bawa barang yang dari penglihatan lu aja itu udah nggak layak, tapi lu memaksakan gitu. Karena ya itu akan mempengaruhi juga kayak tadi yang lu bilang tuh, namanya kita di hutan gitu kan, di alam. Kita nggak tahu cuaca gimana atau keadaan di sana seperti apa kan. Tapi kita kan bisa mengantisipasi semuanya ya dengan contoh kayak gunakanlah peralatan-peralatan yang cocok, yang lu tahu itu bakal berguna, yang lu tahu itu kualitasnya pun oke gitu. Standarnya ada ya. Standarnya jangan ya lu mau naik gunung tapi lu masih asal, ujung-ujungnya dampaknya nyusahin diri sendiri juga nantinya ya kan. mending kalau diri sendiri masa tapi lu akan nyusahin tim lu kan kayak gitu. Nah kan udah kayak ada nih ya kan persiapan dan lain-lain, apalagi untuk masyarakat umum ya kan mau naik gunung. Kita juga punya nih tamu atau narasumber lagi nih, kita kedatangan nih salah satunya teman-teman dari Agrawitaka juga ya kan. Boleh ya kita undang ya. Namanya Eji. Mana Eji. Asik. Eji ini angkatan gue juga nih, bareng ya. Bareng sama gue. Berak bareng. Nah, Ji, ya kan tadi gue sama Kumang udah cerita-cerita lah tentang Agrawitaka, sejarah dan persiapan-persiapan kegiatan apa aja yang ada di Agrawitaka. Gue mau sedikit lah kita tentang mitigasi bencana atau banjir ya kan, apalagi sering melanda lah ya kan di Jabodetabek dan juga seluruh Indonesia malah ya kan mitigasi ini, apalagi bencana. Dari Agrawitaka sendiri kan sering lah ya kan, atau enggak punya kegiatan sosial juga nih ya kan, kayak bencana banjir terutama di Jakarta yang kemarin sempat ya turun juga tuh dari Agrawitaka. Boleh ceritain nggak sih kegiatan-kegiatannya Agrawitaka dalam bencana gitu? Untuk alhamdulillah ya 2 tahun terakhir ini Agrawitaka aktif dalam nge-rescue atau korban banjir, khususnya di daerah-daerah ruang lingkup Jakarta dan sekitarnya. Tahun lalu awal tahun 2020 Agrawitaka ikut turun ke nge-rescue ke daerah Ciledug Indah dan Pondok Bandan.
Nah itu 2 hari berturut-turut. Ada kesulitannya di tahun itu. Mungkin kesulitannya kayak warga-warga sekitarnya yang masih mau menetap di rumahnya masing-masing atau masih sayang sama rumahnya masing-masing kan. Nah itu mungkin ada kesulitan juga sih kitanya. Dan di bulan kemarin atau belum lama juga kita juga ikut turun ke daerah Kemang dan satu lagi ke daerah Bekasi. Nah itu iya. Nah ya kan, apalagi warga-warga yang biasanya sulit ya kan, standar ya kan itu mintanya menetap di rumah. Padahal kan nggak tahu nih kondisi kedepannya banjir akan lebih besar ya kan, kayak gitu-gitu sih. Ya kan terkait kayak mitigasi bencana nih ya kan, bencana apalagi di kota-kota besar ya kan, rata-rata kan kayak Jakarta aja kita ambil contoh, seringnya terjadi banjir ya kan, pasti ya kan setiap tahun. Dari Agrawitaka sendiri biasanya kalau setiap evakuasi ya kan ada kan pasti kayak persiapan ya kan, apa aja sih biasanya persiapannya dari tim ya kan untuk relawan yang bakal turun evakuasi? Untuk persiapannya mungkin kalau teknisnya kita lebih ke kita nyiapin perahu, terus helm, pelampung, dan kita juga biasa bawa tali atau biasa untuk darurat. Nah untuk mungkin persiapan SDM-nya gitu ya. Untuk persiapan SDM-nya kita biasanya anggota-anggota yang emang ingin ikut turun biasanya harus di standby. Nah kita harus persiapan, kita briefing, dan kita juga harus tahu mental kita emang kita harus bisa atau fisik kita juga emang lagi kurang fit atau gimana kan, sebenarnya kita briefing dulu. Nah gitu. Terus kalau emang fisik kita lagi kurang sehat atau gimana kan, gimana kita mau rescue orang lain kalau kitanya aja lagi kurang sehat atau gitu. Jangan sampai juga jadinya nyusahin. Ya betul. Ada peribahasa gini nih, Apa tuh? rescue jangan sampai di rescuer, jangan sampai di rescue. Lu nyelamatin jangan sampai lu yang diselamatin. Kan lucu. Lu penyelamat. Tapi malah diselamatin. Makanya yang kayak gitu-gitu jangan sampai ya kan, harus persiapan yang matang juga ya kan dalam mau turun ya kan untuk rescue. Betul kayak yang Eji bilang juga, emang sebelum turun pasti dibekali ilmu khusus juga gitu, maksudnya yang terkait dengan apa yang kita lakukan nanti. Kayak ya kita mau terjun di banjir, cuma lu nggak bisa menggunakan perahu kan, nggak mungkin juga gitu. Benar. Jadi ya sebelum lu terjun menggunakan perahu pasti kan yang utama lu harus bisa menggunakan perahu kan gitu ya. Cara mendayung. Nah betul. Cara kita mengarahkan. Gitu. Nah biasanya kayak ilmu-ilmu khusus gini bagi-bagi kayak temen-temen nih, misalkan kan di luar sana juga ada yang tertarik lah untuk menjadi rescuer atau relawan juga kan untuk evakuasi. Biasanya hal atau bekal apa sih yang harus dipunyai ya kan? Kalau hal atau bekalnya itu ibaratnya kayak kesiapan diri aja sih. Kalau emang diri kita emang siap atau diri kita emang udah mampu nih buat nge-rescue orang lain, insya Allah itu bakal berjalan dengan lancar aja. Yang penting kita tahu basic-basicnya, kalau hal-hal apa aja yang vital untuk kita nge-rescue, dan cara kita kalau emang mau bawa perahu kita harus tahu cara dayung, tahu cara mengarahkan perahu itu kemana, dan cara kita ngangkat perahu, ngerigging gitu sih. Hal-hal yang simple sih sebenarnya ya, tapi harus dimiliki kalau kita mau nge-rescue. Bekalnya bekal. Ya kan sempat juga kayak kemarin gue ikut juga ya kan, ikut bantu rescue juga kan dari Agrawitaka. Kayak banjir ya kan, terutama susah nggak sih maksudnya dalam membantu ya kan, apalagi untuk turun langsung ya kan ke warga-warga gitu, susah nggak sih? Kalau dibilang susah sih rada gampang-gampang susah sih. Paling kesulitannya kalau warga-warga sekitarnya yang ingin masih menetap di rumahnya itu. Kita untuk membujuknya naik perahu itu rada-rada susah. Kadang ada tahun kemarin ada orang tua sudah lansia, itu dia nggak mau turun ke perahu dan dia masih ingin menetap di rumahnya kan. Nah itu kita berinisiatif, anak-anak anggota yang lainnya berinisiatif untuk ngajak keponakan atau anaknya untuk membujuk orang tua itu naik ke perahu. Itu kesulitannya. Terus kesulitannya mungkin di armada
kadang banyak tetapi SDM-nya kita kurang. Oh ya. Dalam hal itu kan pasti prosesnya juga lumayan rumit ya kan, Iya. panjang. Dan lu punya pengalaman gak sih misalkan dalam rescue ini apa gitu yang harus dibagikan ya kan? Apa yang harus dilakukan biasanya? Jadi kalau untuk rescue ini ya, yang utama sih sebenarnya kayak lu punya datanya dulu gitu. Karena jangan sampai lu mau rescue di wilayah tertentu, tapi di situ ya sudah banyak juga tim rescue yang datang gitu loh. Dan sudah banyak ya banyak orang-orang yang membantu di sana. Jadi lebih baik lu punya data karena agar lu tahu, agar lu tidak sia-sia berangkat ke sana. Kayak semisal kayak lu tahu nih di Ciledug ini banjir gitu. Cuma lu kan nggak akan tahu juga sejam 2 jam ke depan itu seperti apa, apakah masih banjir. Barangkali kan mereka udah menelpon tim penyedot air atau akhirnya lu udah capek-capek bawa perahu, ya kan? Udah capek-capek bawa perahu akhirnya udah surut tuh. Nah, lu mau main perahu di mana? Gitu. Berarti dalam sebuah proses evakuasi pasti komunikasi ya kan, sama tempat terdampak juga harus perlu ya kan. Assessment seperti itu. Jadi setelah itu biasanya apa lagi yang harus dilakukan, Mang? Kalau setelah itu ya, kalau kita udah benar-benar valid data yang kita dapatkan ya tadi yang Eji bilang, kita mulai mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Semisal ya kayak kita membawa nama Anda, otomatis kita butuh surat Jalan ya. Surat izin, birokrasinya kita urus juga ke kampus. Betul. Apa yang kita butuhkan kayak ya kita mau bawa perahu pasti kan kita membutuhkan kendaraan, kita membutuhkan peralatan, membutuhkan logistik, karena kan nggak mungkin juga saat bencana kita malah menyusahkan orang lain gitu. Ya. Makanya lebih sangat diperhatikan ya persiapan itu gitu, karena ya kadang saat bencana semangat kita itu sangat luar biasa, tapi di situ kita terkadang melupakan hal-hal penting yang seharusnya kita bawa, seharusnya kita miliki kayak gitu. Ya lebih ke saling cross check juga lagi aja persiapannya gitu, jangan sampai ya usahakan jangan sampai ada yang terlewatkan kayak gitu. Benar. Oke nih ya kan, tadi kita udah bahas ya kan tentang bencana yang udah di salah satu kegiatan Agrawitaka juga membantu ya kan proses evakuasi. Kita mau ngobrol nih tentang kayak mitigasi bencana ya kan, terutama banjir. Biasanya akan banyak ya kan masyarakat umum yang kurang tahu apa sih persiapan yang harus mereka miliki ketika terjadinya banjir atau sebelum ada banjir. Itu biasanya apa sih mitigasi atau pencegahan dari diri sendiri? Di warga sekitar nih ya emang udah tahu nih di daerahnya bakal terjadi banjir setiap tahun atau terjadinya rawan banjir. Itu lebih baik kita mempersiapkan logistik yang utama untuk kalau emang kita nggak mau dievakuasi kan lebih baik kita punya logistik yang banyak dong. Benar. Ya habis itu terus kita menyiapkan atau mengumpulkan berkas-berkas penting, kita taruh tempat yang aman, yang terhindar dari banjir gitu. Itu sih. 3 kali rumah lu ya justru meskipun nggak ada bencana besok atau kapan, yang penting lu udah siap siaga kayak gitu. Itu lebih bagus gitu. Jadi lu lebih kelihatan lebih siap, lebih sigap. Lu tinggal paling kalau terjadi bencana ya lu tinggal udah pergi karena udah aman. Kalaupun lu mau di rumah itu juga udah aman. Disiapkan gitu. ya persiapannya. Itu lebih matang jadinya. Jadi ketika nanti bencana ya apalagi banjir ya kan, itu datang, entah itu nanti mau dievakuasi atau enggak, lebih baik sih ya kan evakuasi diri sendiri dulu ya kan. Evakuasi dari diri sendirinya tuh emang harus prepare lah. Bakal banjir gue udah harus cabut atau gimana ya kan. Apalagi wilayah-wilayah tertentu yang memang itu langganan banjir tuh. Iya. Nah, di saat wilayah lu padahal langganan banjir ya kan? Tapi lu nggak siap siaga. Bener. Kan kadang aneh juga. Apa lu emang
Deman ada banjir ya kan, mau berenang gratis, Nah, mungkin sih nggak main gitu. air. Nah, mungkin kayak gitu. Kadang aneh juga gitu. Tapi nih ya kan ngomong-ngomong soal banjir, terkait pandemi kayak gini nih, ya kan masih adanya COVID-19. Kayak kemarin kalian yang pada turun, bagaimana sih ya kan dalam prosesnya, dalam pencegahan COVID-19 juga ya kan, yang nantinya tertular atau gimana? Apakah tetap mematukan protokol atau gimana ya kan, kayak gitu-gitu sih. Maksudnya dipentingkan kan ya kan. Akhir-akhir ini kan dampak COVID ya, kita juga tetap menerapkan protokol kesehatan seperti kayak pakai masker. Kalau kita tim asesmen kita menggunakan masker, mencuci tangan, Pasti banget ya. menggunakan hand sanitizer kan. Terus kita ada jaga jarak juga, sama korban juga kita aktif saling interaksi, cuman lebih diporsir gitu komunikasinya atau yang lainnya gitu. Nggak sebiasanya kita kayak merescu lagi nggak ada pandemi ya. Betul. Dan kemarin sih pernah juga kan kayak lihat teman-teman Agrawitaka ya, memang semuanya full masker ya, dan emang dipersiapkan ya kan kayak gitu-gitu ya kan. Apalagi nah kita udah bincang-bincang soal banjir ya kan, terkait pandemi juga. Kegiatan Agrawitaka apa aja sih nih selama pandemi ya kan, apalagi di situasi yang baru kayak gini nih, apa aja yang udah dikerjakan ya? Kalau apa aja yang udah dikerjakan, kita tuh udah mempersiapkan yang memang awal-awal kita sebelum pandemi kita udah membuat program kerja yang bla 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 lah banyak. Nah, berhubung karena pandemi, kita tuh mensiasati kayak kita tetap berkegiatan di alam bebas, tapi kita menggunakan jejaring online gitu, kayak seperti virtual. Kita membuat virtual hiking, kita tetap naik gunung, terus kita bikin konten, kita bikin bivak alam atau api unggun gitu sih. Lebih kita mensiasatinya lebih ke sana. Kita tetap berkegiatan tapi menggunakan virtual hiking. Kalau gambaran virtual hiking sih ibaratnya kita tracking, kita menggunakan kamera. Nah, itu jadi kita ke depannya untuk orang-orang atau mahasiswa lainnya jadi tahu nih tracking mana. Misal kita ingin mendaki gunung, semisal ya kita ingin mendaki Gunung Prau. Nah, virtual hiking itu kita selama di rumah kita bisa tahu nih trek mana yang bakal kita tuju. Nah, ada rintangan apa di dalam trekking tersebut gitu sih, lebih kayak ke jalur atau maps-nya gitu. Virtual hiking. Kayak ini loh. Kayak lu pernah gak sih lu main game zone? Main motor nih. Cuma jalanannya aja nih yang lu. Kalau yang sekarang kan kayak VR itu ya. Nah, seperti itu. Sejenis itu. Cuman ini kita posisinya naik gunung. Nuansa gunungnya itu paling hanya. Next nih ada bocoran nih sih, gunung apa nih yang apa masih rahasia nih? Virtual hiking Gunung Prau sih. Gunung Prau. Dan biasanya kalau pakai virtual hiking ini di jalur yang udah biasa ditempuh atau ada jalur baru sih kayak gitu? Untuk kan kalau Gunung Prau itu gunung konvensional, kita perlu izin yang lebih ke atas karena lebih baik kan. Kita menggunakan jalur yang emang pada umumnya jalur itu sering didaki orang lain gitu. Berarti dari tujuannya dari virtual hiking ini lebih ke bagaimana sih nih untuk orang-orang yang belum bisa naik gunung merasakan apa ya, sensasi. Dan juga mengobati rindu. Bener-bener kan. Ya, kita pun kangen banget naik gunung karena Covid ya. Kita bukannya berhenti naik gunung tapi lebih apa ya, menahan mungkin ya, gitu ya. Mungkin nahan dulu dah. Sabar. Pantat yang lebar. Ya kan, nantinya semoga ya kan program-program belajar berjalan secara lancar ya kan, apalagi masih situasi seperti ini ya kan. Yang pokoknya sih intinya sih ya kita tetap berkegiatan ya kan, dan juga tetap pastinya mematuhi protokol kesehatan ya kan.
supaya ada apa ya, interaksi lagi lah antara kita semua ya kan, kayak betul. podcast seperti ini juga kita saling berkolaborasi juga ya kan, satu sama lain bersinergi lagi. Nah itu yang gue salutin juga ya sama mahasiswa Mustopo, lembaga-lembaga lain ya, itu masih aktif dan masih bekerja sama dalam melakukan kegiatan-kegiatan baik. Kayak kemarin banjir kan bukan cuma Agra bukan cuma Agra yang turun kayak gitu, ada beberapa mahasiswa dan UKM lain, lembaga-lembaga kayak Diaman juga ikut meliput kan gitu, ada dari lembaga lain yang datang ikut membantu. Benar. Gitu ya, intinya ya jangan inilah, kalau gua mungkin meskipun corona seperti ini, covid ya, lu masih bisa mensiasati kegiatan, lu bisa siasati gitu. Jangan hanya kayak ya nggak mungkin juga ya kan kita di rumah doang. Kadang puyeng juga pak di rumah ketemunya. Nah kalau nyokap nggak cerewet, Intinya ya maksudnya kalau berkegiatan tetap ya kan pakai masker dan lain-lain ya kan, jaga jarak sih. Ya nggak, sebenarnya sih tidak harus dibatasi, tidak harus dilarang ya kan, hanya dibatasi. Betul. Harapannya kira-kira apa nih untuk UKM Agrawitaka ke depannya untuk dalam pengevakuasian bencana ya kan, kita belum tahu nih kapan lagi bencana terjadi, kira-kira apa nih? Untuk harapan kedepannya, Agrawitaka harapannya bisa lebih aktif di dalam 4 divisi ini, seperti kayak gunung hutan, terus arung jeram, goa, dan panjat tebing kan. Nah untuk yang bencana-bencana ini lebih ke kita udah tahu nih kedepannya kita bakal emang ada rawan banjir kan. Kita harus lebih aware dan lebih respect terhadap lingkungan kita kan, lingkungan yang terkorban banjir kan, dan lebih dipersiapkan lagi sih, lebih matang lagi kayak logistiknya, P3K-nya, arsip-arsip pentingnya itu lebih dipersiapin lagi ke depannya sih, agar kita sih udah siap kalau untuk menghadapi banjir tersebut. Ya nggak terlalu ribet juga kan kita nanti ke depannya gitu. Dan kalaupun ada nggak sih kayak menurut kalian aja nih, pandangan kalian ya kan, terkait emang banjir yang sering melanda dan emang wilayah tersebut kan emang berpotensi selalu banjir gitu ya kan, untuk diri sendiri kayak ada pesan nggak sih, bagaimana nih dalam menguranginya aja sih sebenarnya? Ini kayak bencana seperti itu ya. Salah satunya banjir. Oke. Kalau untuk bencana apapun itu ya, ya pesannya adalah kita lebih berwaspada lagi ya. Tadi yang dibilang Ezi juga ya, kita harus lebih aware, lebih care dalam mencegah bencana itu terjadi. Karena ya bencana terjadi ya bisa dari alam itu sendiri dan bisa juga dari kitanya, faktor manusia ya. Nah, ada pesan-pesan nggak nih untuk teman-teman Diamania nih yang penonton kita juga nih, kira-kira untuk pesan-pesan ya, pesan-pesan terkait misalkan nggak sekedar bencana ataupun lebih apa ya, aware lah tentang alam atau apapun itu. Untuk pesan-pesan yang ini penonton jatuhnya ya, Diamania kan penonton. Untuk pesan-pesannya kita harus lebih aware sih terhadap lingkungan kita masing-masing. Kita harus lebih membuang sampah pada tempatnya, itu kan ibaratnya hal simpel, hal sepele kan. Tapi kalau misalnya kita terapin hal-hal sepele itu, insya Allah kedepannya nggak bakal terjadi bencana-bencana seperti yang kita tidak inginkan. Ya gitu kan. Terus lebih kayak jangan asal menebang pohon untuk warga-warga liar nih yang menebang pohon sembarangan. Ruang hijau ya. Iya, lebih kayak memperhatikan penghijauan sih gitu. Setuju. Nah, itu dia tuh bincang-bincang singkat kita. Nggak singkat sih, lama ya, lumayan ya. Lumayan sih lama nih ya. Bincang-bincang kita nih dari Diama, dan juga kita kolaborasi bareng ya sama UKM Agrawitaka. Sekiranya seperti itu sih dari bincang-bincang hari ini untuk Diama Podcast. Terima kasih ya siapa Umang, Lukman, dan juga Egi yang tadi
sempat bergabung juga bareng sama kita. Sebelumnya juga kita dari Agroitaka Ya. terima kasih banyak Ya, siap. kepada pihak Diama dalam kegiatan Diama Podcast ini, karena ya sudah mempercayai kita Ya. dengan mengundang kita sharing, berbagi pengetahuan, pengalaman dan Benar. wawasan gitu kan, kita saling bertukar di sini kan. Ya, terima kasih dan semoga juga buat yang nonton ya, semoga obrolan ini bisa bermanfaat juga Ya, buat benar, mereka benar, gitu benar. ya pastinya saya dan ya. Kembali lagi sih gue cuma mau ngingetin yang terakhir adalah tolong sadar gitu, maksudnya sadar ya, lebih harus lebih apa ya, ya kesadaran lu harus lu tingkatin dulu. Ya. Apalagi bicara soal bencana tadi ya, kalau lu nggak mau terjadi bencana, kalau lu ingin meminimalisir bencana, kalau kitanya nggak sadar ya susah juga kayak benar, gitu. Kita nggak sadar akan kebersihan, akan ya sebagai Ya, pembangunan macamnya pun lah. juga Nah, pembangunan berpengaruh itu, ya kan. Jawa yang tadi Ya, ya. dibilang gitu. Itu aja sih paling. Ya, sekian dari Diama Podcast episode ketiga ya kan. Semoga informasi-informasi dan bincang-bincang berpengalaman ya kan dari teman-teman Agrawitaka bisa menjadi informasi bagi kalian semua, dan semoga itu bisa mengedukasi Diamania di luar sana lebih aware lagi sama lingkungan, lebih bijak lagi dalam mengolah sampah terutama ya kan. Sekian dan apa? Salam lestari. Jangan lupa like, share dan video ini ke teman-teman kalian juga. Subscribe juga jangan lupa yang pada belum subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih.